dengan luasan keseluruhan kurang lebih 5 hektar yang sampai dengan verifikasi belum memiliki izin yang dipersyaratkan. Pertama ini tidak punya izin. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk mematangkan lahan dan kegiatan lainnya selain untuk pemulihan lingkungan. Jadi ini tidak boleh diteruskan, tapi dia harus mengembalikan pohonnya, harus dikembalikan, kayunya harus dikembalikan seperti sedia kala. Nah, yang ketiga, lahan yang sudah terbuka 2 hektar, ini yang sudah terbuka 2 hektar ya, dengan kondisi tidak tertata dengan baik yang berdampak pada erosi, erosi sepanjang aliran air terjun. Yang keempat, terlihat adanya upaya dari pemilik lahan untuk menahan longsoran tanah yang masuk ke aliran air terjun dengan membuat tanggul. Nah, ini saran tindakan. 1. Segera mengurus perizinan yang dipersyaratkan. Nah, ini tidak mungkin dia dapat karena syarat-syarat untuk membuka lahan itu sangat ketat karena dia berhubungan dengan lingkungan. Kemudian ini berdampak langsung ke masyarakat dalam bentuk banjir. Ya tidak akan mungkin dia dapat izin. Dan kemudian untuk kegiatan pematangan lahan maupun usaha agrowisata dan memberikan presentasi segera di hadapan Bapak Wali Kota Samarinda dan OPD terkait. Ini belum dilakukan. Kemudian yang kedua, segera melakukan pemulihan pada lokasi pematangan. Ini bisa dipulihkan nih, bukan dirusak terus begini. Dipulihkan berarti dia harus menanam pohon lagi. Kemudian segera menata kembali lokasi yang sudah terbuka dengan lahan dengan tahapan-tahapan agar tidak terjadi lagi sedimen masuk ke air terjun. Yang keempat, segera membuat trap-trap dan fondasi sepanjang bukaan yang mengalami longsor. Dia harus memperbaiki nih. Harus kembalikan. Airnya rusnya susah lagi dibuat khusus. Kami nama-nama pengiriman yang lewat banyak unit yang dapat teman. Perum Wila Tamara. Dasar peraturan daerah nomor 34 ini dasar hukumnya. Berita acara lapangan ya, itu berdasarkan berita acara dari DLH tadi. Berkenan dengan hal tersebut diperintahkan nama pemilik Sarpani Sleman, kegiatan pematangan lahan, fungsi lahan agrowisata, lokasi lahan Jalan Berabai, Kelurahan Sungai Ciring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk menghentikan, sudah diperintahkan menghentikan segala kegiatan pematangan karena pelanggaran. 1. Tidak memiliki advis planning. 2. Tidak memiliki advis teknis. 3. Tidak memiliki izin mendirikan, merubah atau menambah bangunan. Tidak boleh itu. Diperintahkan kepada saudara untuk segera mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal pelayanan 1 pintu di Jalan Basuki Rahmat ya. Tapi ini dia harus mengikuti prosedur dan ini sulit, tidak akan mungkin dia dapat karena ini masuk dalam jalur media. Bu, kalau kita lihat di surat ini 15 Mei, ini sudah berjalan 2 bulan. Dia tetap melakukan. Tetap melakukan. Iya. Halo guys, ini tahun 2007 nggak gini loh. Sekarang udah nggak ada pohonnya. Pohonnya udah diganti, dipangkas habis. Dulu nih nggak kelihatan tuh, sekarang kelihatan. Pohonnya hilang makanya. Mana ya jalanku ya? Iya. Yang penelusuran, yang diperlukan itu adalah melindungi apa yang sudah dikasih gitu ya. Kita selama ini dari tahun 91 itu kan ada syarat untuk kita itu dibatasi untuk menjaga wilayah ini. Memang sempat kita kelola, tetapi dilarang dengan sebenarnya dengan surat itu kita tidak jadi. Nah, ini menjalani waktu perkembangan, akhirnya muncullah orang. Kenapa bisa muncul sifat tanah seperti itu? Padahal kan kita tunggu surat legalitas yang dari pemerintah langsung menuju kepada masyarakat apa untuk menjaga hutan ini. Nah, itulah kita juga terbentuk. Tapi saya ngerti, tapi kita bisa mempertahankan tanah. Berdasarkan banyak sudah ada juga keputusan lindung ini. Ya. Kalau ada Kita baik saja untuk 2034 ini kan.
di dalam suratnya? Ada. Nah, kalau ada itu sudah dasarnya. Kemudian kepada tanah kawan di tanah longsor ini juga termasuk di dalamnya. Yang dikelola seperti ini. Kenapa semua tersedia? Karena ada tekanan. Nah, itu tadi yang saya maksud. Sekali lagi, kenapa kami kalah dengan tekanan? Dari sebenarnya mereka ini kuat. Iya. Ada suratnya. Ada suratnya. Cuma selama ini kan mereka belum yakin karena mereka belum melihat bahwa mereka belum yakin. Dan ini dipastikan hari ini dari surat-surat dari Dinas Lingkungan Hidup, dari PUPR, ini Rekam dong, tolong Bu. sudah jadi silakan diteruskan itu gerakan Ulangi dari tadi. Kenapa kita harus Katanya dengan ibu. Oke, hari ini saya pertegaskan bahwa pertama tidak ada dukungan atau izin dari Bapak Wali Kota. Yang kedua, hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa ini juga tidak boleh dikelola. Dan kita sudah ada dari dari Dinas Lingkungan Hidup di kajian. Yang ketiga dari PUPR itu ada surat untuk menghentikan kegiatan di sini. Dan kalau ini mau diteruskan, pemiliknya harus membuat presentasi di hadapan Bapak Wali Kota. Kemudian saran dari kami, ini bisa diusulkan berdasarkan surat dari keluarga masyarakat Pampang, bisa diusulkan menjadi hutan lindung yang bisa dijaga oleh saja ini bisa dikembalikan karena dalam surat dari PUPR itu menginginkan tempat ini dikembalikan seperti itu. Ya, yang misalkan sudah dibikin itu bangunan itu belum ada surat izinnya itu nanti dibongkar. Ya, jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi lindungi tempat ini karena selama ini kita terima kasih ya kepada masyarakat Pampang yang sudah setia kemudian menaati perintah dari itu sudah disampaikan yang menginginkan tempat ini dilindungi dan mereka betul-betul dilindungi tidak mempersalahkan walaupun mereka tahu dalam masuk kawasan mereka. 2007 lebat ini nih, nggak bisa dilewatin. Jangan kan 2007, 2 bulan yang lalu masih lebat nih. Iya, yang sini kan sama kayak sini lebatnya. Mau lihat ini atau lihat situ? Buah sebelah kiri. Kalau lihat ke sini nggak? Mau direkam semua teman-teman. Tuhannya sudah mau ini ambil kesempatan sebelum habis kan, belum habis kebagian. Tidak apa-apa, diam aja. Lanjutkan. Anggap aja dia menjaganya kan. Tapi kalau dia bikin ini kebun tak boleh juga kan? Boleh, tapi kalau dia tanah besar. Makanya kalau memang boleh Bu, dari dulu sudah habis sama orang Pampang. Terus mobil. Kasus 2 kita yang hadapi kalau begini. Makanya sekretaris adat bilang lepas dari mulut buaya, harimau masuk mulut buaya bilangnya. Bah, apa maksudnya ini sekali? Iyalah. Maju saja. Yang jelas kuncinya di masyarakat. Kalau masyarakat keras, itu apa namanya yang oknumnya juga maju saja karena dia tidak ada dapat pegang izin. Kita ganggu gitu. Iya. Dia kan syaratnya untuk dapat izin itu kan dia harus dapat dukungan dari Samuat. Ya tidak akan mungkin dapat. Sekarang tanggal 20 Juli 2020. Ini di air terjun Pampang. Air terjun apa kakak? Air terjun Rambai atau air terjun Lubang Muda Pampang. Lantai 1 dan 2. Enggak, itu lantai traktor. Ya. Dan sudah dilarang tapi masih bekerja. Setiap tahun karena kan bagus kan. Terakhir saya kan Ini di air terjun tadi yang dibilang Bakdas.
Ini dari atas baliknya, di belakang kamera ini ada terjun. Ini lagi dikeruk. Sekarang tanggal 20. Nanti bisa cek di metadata. Foto juga ada. Tuh ya. Nah, terjunnya gue terakhir kali ke sini tahun 2007. Terus ini udah berubah banget cuy. Berubah banget, Pol. Makanya nanti ini mau kami langsung cabut itu pelang karena peruntukannya sudah berubah. Karena pelang itu peruntukannya untuk objek wisata alam. Nah, ini sudah bukan alam lagi sudah. Oh, nggak lisan tertulis. Itu tertulis Dinas Lingkungan Hidup. Kita bisa dikirimkan juga langsung gitu. Makanya minta nomor HP-nya Pak Sultan. Oh, kita ada di anu nih. Itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Ini tanggal 15 Mei 2020. Dari bulan Mei loh, Pak. Bulan Mei, Pak. Ini Juli. Tapi aku tanya, karena aku di lapangan ini kurang tahu informasinya. Stop dulu ya Pak ya yang itu. nanti Karena ini sudah ada nih saya bacakan untuk menghentikan segala kegiatan pematangan lahan. Dikarenakan saudara telah melakukan pelanggaran 1. Tidak memiliki advice planning. 2. Tidak memiliki advice teknis. 3. Tidak memiliki izin mendirikan, merubah, atau menambah bangunan. Diperintahkan kepada saudara untuk segera mengurus perizinannya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Samarinda. Seterusnya, dah. Tanggal 15. Ya, tanggal 15 Mei 2020. Iya, ya, tinggal 15 sudah masuknya. Udah.